Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para petani dimanapun Anda berada. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, dan tanaman yang kita tanami akan memiliki hasil panen yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sahabat tani sekalian, pada kesempatan hari ini saya punya jadwal, yaitu pemupukan susulan ke-6 untuk tanaman yang saya tanami, yaitu CMK Siastavi F1 yang sudah berumur 80 hari setelah tanam dan sudah memasuki 2 kali pemanenan. Namun pada serial pemupukan kali ini akan sedikit berbeda dengan yang biasa-biasanya, karena hari ini akan saya tambahkan dua bahan ataupun dua hara yang tidak dimiliki oleh pupuk NPK pada umumnya. Nah, apa saja hara tersebut? Dan sebelum kita ke lahan dan membahas lebih lanjut tentang dua hara tersebut, saya ingin membahas sedikit tentang pemupukan itu sendiri. Nah, baiklah sobat tani sekalian, sebenarnya tanaman itu bisa menjadi makan sendiri tanpa kita beri makan, asalkan hara yang dia butuhkan tersedia di lahan pertanian kita. Saya bilang seperti itu ini murni karena pengalaman pribadi saya di 3 tahun yang lalu sobat sekalian. Jadi pada tahun 2019, saat itu saya terjun ke dunia pertanian, saya saat itu tidak memahami sedikit pun tentang hama penyakit, patogen, dan cara pemupukan sebagainya. Namun tanaman ataupun cabai yang saya tanam waktu itu memiliki hasil panen yang cukup memuaskan. Lalu di musim yang kedua, saat itu sudah mulai sedikit paham tentang pemupukan hama penyakit dan patogen sebagainya. Namun hasilnya tidak sebagus yang pertama. Dan di musim yang ketiga hampir gagal panen. Jadi dari situ saya simpulkan pemberian pupuk kimia secara terus-menerus untuk lahan pertanian kita tanpa diimbangi dengan pembenah tanah ataupun dengan bahan-bahan organik lainnya, itu tidak akan meningkatkan hasil pertanian, malah akan merosot. Apalagi di harga pupuk yang sekarang, kita harus cukup bijak dalam membudidaya tanaman. Nah, baiklah sobat tani sekalian, jadi untuk solusinya di sini kita bisa menggunakan salah satunya yaitu, nah ini dia, ini adalah asam humat. Nah, inilah amunisi yang saya sebutkan dua dari sebelumnya. Yang pertama ada asam humat, lalu yang kedua ada atonik. Nah, di sini kita akan bahas sedikit tentang asam humat. Nah, asam humat sendiri bisa dikatakan ialah dekomposisi dari sisa-sisa tanaman maupun hewan yang dipadatkan dalam partikel-partikel yang kecil. Nah, adapun fungsinya yaitu dapat memperbaiki kondisi fisik, kimia, biologi tanah, terutama pada lahan pertanian intensif yang sering ditanami. Nah, seperti lahan budidaya yang kita budidayakan tanaman terus-menerus. Ini sangat penting untuk memasukkan asam humat, sobat sekalian. Dan yang kedua, dapat meningkatkan daya ikat tanah terhadap air dan kapasitas tukar kation. Nah, apa itu kapasitas tukar kation? Jadi bisa dikatakan kalau dengan adanya asam humat, jadi tanah pertanian kita akan dapat mengikat hara dengan lebih baik. Jadi tidak akan mudah terbawa oleh air hujan. Nah, seperti itulah kurang lebih jelasnya. Lalu dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara terutama N dan P sehingga lebih mudah diserap oleh tanaman. Lalu meningkatkan perkembangan mikroba tanah yang menguntungkan. Nah, seperti itu. Jadi masih banyak lagi manfaat asam humat yang sangat berguna untuk tanah pertanian kita. Lalu yang kedua ada atonik. Nah, ini adalah ZPT dengan bahan aktif yaitu natrium paranirofenol. Lalu yang kedua ada natrium ortonitrophenol. Yang ketiga ada natrium 5 nitroguaiacol. Nah, ini sangat susah ya cara menyebutkannya. Ini lebih jelasnya seperti ZPT gibberellin. Jadi fungsinya untuk meningkatkan kualitas dan bobot dari buah tanaman kita. Nah, ini akan saya kocorkan nanti. Untuk dosisnya akan kita bahas di lahan nanti. Untuk hara utamanya itu ada NPK 17. Ini dari Santani. Enggak masalah menggunakan NPK 16, 15, 17, terserah. Saran pilihlah NPK yang menggunakan nitrogen ada sedikit nitratnya agar nanti fungsinya bisa terlihat dengan cepat. Dan sekarang kita akan pergi ke lahan dan akan mencampurkannya di sana. Nah, mohon maaf kalau penjelasannya agak belepotan. Soalnya agak sedikit gugup depan kamera. Baiklah sobat tani sekalian, jadi untuk serial pemupukan kali ini
ada 5 kilo NPK 17, lalu 4 on asam humat dan juga 400 ml ZPT Atonik. Nah, sebenarnya asam humat ini kalau sudah pernah diberikan di saat pertama kali pengolahan lahan, setiap pemupukan cukup 1 on aja udah lebih daripada cukup. Ini karena lahan ini belum pernah saya berikan sekalipun asam humat, jadi ini pertama kalinya, makanya akan saya berikan sebanyak 4 on. Nah, sekarang akan kita lakukan pencampurannya. Nah, dengan pemberian asam humat secara rutin di lahan pertanian kita, ini akan menjaga tanah pertanian kita dari degradasi lahan yang sangat parah nantinya. Dan juga akan cukup menghemat penggunaan pupuk kimia. Baiklah, sekarang akan kita lakukan pengocoran. Jadi ini 1200 batang. Akan kita bagikan 170 ml lebih kurang per batangnya. Sedikit tambahan sobat tani sekalian, buat Anda yang bertani di lahan yang berpasir seperti yang punya saya ini, cobalah menggunakan asam humat, karena tanah yang seperti kita bertani ini sangat rendah kapasitas tukar kationnya. Jadi dengan adanya penambahan asam humat itu akan membantu lahan pertanian kita menjadi lebih baik dan juga menjaga dari degradasi lahan yang parah nantinya akibat penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus. Nah, saya rasa sekian dulu untuk pemupukan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada yang ingin ditanyakan maupun yang ingin disampaikan, seperti biasa silakan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.